buat teman-teman semua, welcome back again in Gloria Charlotte YouTube channel. Chief Justice Politik diangkat, lampu akan menyala jika baterai telepon. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke video kali ini, nontonin, yang udah setia. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen, bahkan DM aku, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Dan sebelum kita lanjut ya, aku mau ngingetin kali ini dan beberapa waktu ke depan mungkin aku akan ngebahas random ya. Jadi aku nggak akan ngebahas soal visa ya, karena memang sudah tidak ada visa yang aku urus. Tapi mungkin kayak misalkan aku mau traveling kemana, terus harus ngurusnya apa, tips and trick dan lain-lain, mungkin aku akan share. Tapi visa Schengen atau national visa Jerman, aku ada yang keskip nggak ya? 2000 years later. Pokoknya terakhir aku bahas kalau nggak salah update 2025 Schengen visa. Betul? Kalau misalkan kalian ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung tulis di kolom komentar video apa yang mau aku bikin untuk nextnya terkait dunia visa dan dokumen ini ya, yang based on my own experience tentunya. Aku mau ngebahas soal integration course. Oke, jadi integration course ini aku penjelasannya menggunakan bahasa aku sehari-hari, yang semoga bisa lebih mudah dipahami, jadi tidak terlalu theoretical gitu ya. Jadi kita samakan dulu mindsetnya, bahwa aku adalah seorang istri, aku kewarganegaraan Indonesia yang saat ini tinggal di Jerman. Suamiku adalah orang Jerman asli, absolutely warga negara Jerman ya. Karena takutnya bukannya kenapa-kenapa, takutnya ada perbedaan situasi atau kondisi atau rules, takutnya gitu. Jadi kita samakan dulu di awal biar enak ya. Jadi integration course ini menurut aku kayak lebih ke arah kalian kan akan stay di negara suami. Jadi otomatis negara yang berbeda dengan tempat tinggal kalian sebelumnya. Misalkan contoh dari aku orang Indonesia, lama tinggal di Indonesia, lahir pun di Indonesia. Nah, ketika menikah, aku menikah di Jerman, jadi aku ngurus visa nasionalnya itu adalah visa menikah dan tinggal di Jerman. Jadi aku berangkat tahun lalu 2024 bulan Mei akhir apa Juni awal gitu. Itu untuk menikah Julinya, karena harus 1 bulan sebelum tanggal pernikahan yang tercatat harus sudah ada di Jerman kan. Jadi menikah abis itu langsung di sini. Jadi aku udah hampir mau 1 tahun belum pulang ke Indonesia gitu. Jadi direct langsung. Tapi ada juga yang ya udah menikahnya di Jerman, entah menikah sipilnya di Jerman gitu, biasanya sih gitu ya. Misalkan kalian pemberkatan atau upacara keagamaannya menikah secara agama di Indonesia, sipilnya atau status amnya di Jerman, bisa juga kayak gitu. Tapi kalau aku semuanya, baik pemberkatan gereja ataupun status am, semua di sini di Jerman ya. Integration course ini sebenarnya tujuannya adalah masa peralihan atau transisi buat kita para perempuan ini yang sudah menjadi istri orang yang akan tinggal ataupun mungkin tidak harus move for good, tapi setidaknya kalian tinggal beberapa tahun kan di Jerman ini. Jadi otomatis dari pemerintah itu menyediakan integration course untuk kita yang dari warga negara asing dari negara lain yang mau tinggal di Jerman ini dalam waktu yang nggak sebentar. Ibaratnya kalau di Indonesia kita ada kitas itu apa? Izin tinggal sementara, kartu izin tinggal sementara. Kitas itu kan izin tinggal sementara berapa tahun gitu. Nah, sama, cuman kalau di Jerman ini namanya Aufenthaltstitel gitu. Nah, jadi integration course ini adalah tujuannya bahwa dari pemerintah bilang
Kita punya kultur yang berbeda dengan negara kamu, kita punya bahasa yang berbeda, kita punya peraturan negara yang berbeda, kita punya kebiasaan yang berbeda. So, ketika kamu mau tinggal di sini, kamu harus belajar apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu ketahui seputar negara ini yang akan kamu tinggali for a longer time ke depan gitu. Jadi ibaratnya ya kalau kamu mau tinggal di manapun ya kamu harus tahu kulturnya, kamu harus mau belajar bahasanya, kamu harus paham peraturan atau hukum dan lainnya gitu. Nggak bisa yang kamu pakai peraturan dari negara asal kamu gitu. Jadi di mana kamu berada ya di situ kamu harus belajar terkait negara tersebut lah ibaratnya gitu. Misalkan di setiap negara itu kan ada mereka yang punya kebijakan untuk melindungi suatu seorang, untuk melindungi sebuah warga negara gitu ya, misalkan negaranya lagi ada konflik dan lain-lain. Nah itu kan bisa melindungi diri mereka misalkan dengan pergi ke negara yang memang menyediakan sarana untuk perlindungan itu gitu. Nah itu juga bisa ikut integration course gitu. Nah, tapi di sini aku ngebahas soal yang istri aja ya. Jadi para istri kenapa yang mau tinggal di Jerman itu sebenarnya dihimbau, diwajibkan sih sebenarnya menurut aku ya. Menurut aku tuh diwajibkan para istri yang sudah menikah di Jerman ini untuk ikut integration course. Why? Warum? Kenapa? Karena integration course ini tujuannya gini. Kita mau ketemu berapa banyak sih sesama warga negara Indonesia di negara ini, di kota tempat gue tinggal aja nggak ada gue ketemu sama warga negara Indonesia di sini, karena kebetulan tempat tinggal gue ini bukan di ibu kota yang dekat dengan business district, yang dekat dengan universitas, yang ibaratnya banyak pendatang-pendatang dari negara lain atau foreigner atau warga-warga asing gitu. Enggak, tapi gue tinggal di kota yang memang benar-benar ya udah orang Jerman asli banyak di sini. Adapun dari Turki ada, tapi mostly kebanyakan orang penduduk asli gitu. Nah jadi gue mau cari di mana sesama teman-teman Indonesia ini gitu. Paling kalaupun ada bisa dihitung lah pakai jari. Mau nggak mau itu yang mengharuskan kita, berarti gue kan harus berbaur sama orang, tetangga, keluarga, pasangan, dan orang-orang sekitar gitu. Lo nggak mungkin 24 jam 7 hari lo harus bareng sama pasangan lo yang ibaratnya bisa ngelonin lo kemana-mana. Lo butuh apa-apa ada dia. Once misalkan lo lagi di rumah, lo ada sakit, lo harus ke house arts atau harus ke Krankenhaus atau rumah sakit gitu, suami lo lagi kerja, apakah lo akan menunggu suami lo pulang gitu kan? Jadi integration course ini tujuannya adalah sebenarnya bagus. Gue malah kalau menurut gue pribadi wajib lo menikah sama warga negara Jerman. Gue ngebahasnya negara yang gue tinggali aja ya, biar valid. Ya lo harus ikut integration course. Kenapa? Karena supaya lo tuh bersosialisasi. Lo harus buka nih pikiran lo bahwa lo ada di negara orang. Lo harus bisa bahasanya. Lo harus tahu kultur budayanya kayak apa. Lo harus bisa berbaur walaupun sulit gitu. Lo harus tahu peraturannya di sini tuh kayak apa. Nggak bisa dibilang peraturan di sini mah susah kayak gini-gini. Nggak usah lah, ngapain sih menurut, nggak bisa. Lo tinggal di negara orang, lo pendatang. Jadi harus lo patuh, lo harus belajar, lo harus terima apa yang ada di negara ini gitu. Nah itu jadi emosi kita. Jadi kayak gitu ya. Nah integration course ini biasanya kayak misalkan pengalaman aku pribadi, aku sampai di Jerman 1 bulan sebelum nikah. Setelah menikah langsung ke Ausländerbehörde itu untuk lapor bahwa kita sudah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tanggal yang sudah dibuat jauh-jauh hari kan. Terus itu untuk urus Aufenthaltstitel atau kartu izin tinggal gitu. Jadi gue udah nggak pakai paspor. Jadi paspor ya national visa yang kita ajukan di negara tempat kita tinggal ini Indonesia itu kan hanya berlaku 3 bulan. Setelah itu kita mengajukan Aufenthaltstitel gitu. Nah pada saat gue mengajukan Aufenthaltstitel itu gue ditanya lah sama petugas,
lo planning di Jerman habis menikah mau ngapain? Wah, gue bingung dong, gue bilang, ya pengen belajar dulu kehidupan di sini kayak apa, yang raba-raba. Kita kan nggak tahu, buta nih, kita kan bukan international student yang memang sebelum itu udah pernah biasa gitu tinggal di negara orang kan. Jadi aku bilang pengen belajar budayanya dulu, bahasanya pelan-pelan segala macem, bla 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 kayak gitu. Kayak gitu. Terus kapan ada rencana mau sekolah, dia bilang gitu. Nah memang sebelum gue menikah itu kita sudah ada pembahasan sebenarnya dengan suami bahwa apa yang akan harus lo lakukan setelah menikah. Salah satunya adalah integrationskurs ini. Jadi pada saat lo tugas di Ausländer Behörde itu tanya, lo kapan mau sekolah? Gue bilang, ya abis menikah ini sekarang deh gitu. Terus oke. Akhirnya dia kasih list petugas ini, list sekolah di sekitar tempat gue tinggal yang bisa gue kontak langsung untuk daftar sekolah atau integrationskurs ini. Nah, jadi integrationskurs ini nanti dari Ausländer Behörde itu akan memberikan surat referensi untuk sekolah bahasa ini. Jadi menyatakan dari Ausländer ini bahwa si Gloria ini dengan datanya ini dia akan mengikuti integrationskurs di sekolah ini kayak gitu. Ada surat referensinya dan itu harus dibawa wajib. Jadi kita nggak bisa yang ucuk-ucuk datang ke sekolah yang terdekat terus bilang gue pengen integrationskurs. Mereka pasti akan minta surat referensi dari Ausländernya mana gitu. Nah terus akhirnya dibilang, nih list sekolahnya lo kontekin deh tuh mana yang cocok, yang paling cepet mungkin mulainya gitu, karena sekolah ini ada siklusnya. Jadi setahun itu nggak setiap bulan ada kelas baru gitu. Jadi bisa setahun cuma 2 kali kelas baru, bisa sekali. Jadi dan bulan mulainya itu nggak ketebak gitu. Nah terus akhirnya dibilang yaudah nanti gini, kita kan waktu bikin visa datang ke sini itu A1 ada sertifikatnya kan. Nah, jadi nanti integrationskurs itu adalah kita belajar bahasa Jerman baik dari sprechen, schreiben, lesen, und hören sampai level B1. Minimum B1, minimum B1. Nah, di samping itu kita akan belajar terkait integrations. Leben in Deutschland. Jadi kita akan belajar terkait history Jerman itu seperti apa, kehidupan sosial kultur di Jerman itu seperti apa, terus kebiasaan orang-orang warga di sekitar itu seperti apa, ada ngebahas Jerman di masa lalu juga seperti apa, terus sedikit peraturan yang ada di Jerman ini seperti apa, itu kita pelajarin di integrationskurs ini. Jadi kita udah belajar bahasa ya, bahasa juga udah kompleks banget tuh, gramatik iya, expression atau conversation iya, menulis atau gramatik iya, listening atau hören iya ya kan, membaca atau reading iya. Jadi semuanya udah kompleks tuh sampai dari A1 sampai B1. Nah, terus kita belajar soal Leben in Deutschland tadi. Setelah itu baru kita tes. Nah, jadi setiap level bahasa A1, A2, B1, setiap level itu ada tesnya. Setelah lulus level-level bahasa tadi, terus kita nanti baru masuk ke Leben in Deutschland atau integrasi tadi, kursus integrasi yang udah nggak ngebahas soal bahasa, karena bahasanya kita udah dianggap paham nih kalau misalkan lulus kan, karena aku ngerekam video ini aku baru level A2 gitu. Nah, jadi berarti aku sekitar 1-2 bulan ke depan 2 bulan ke depan baru aku integrasi kelas integrasi. Jadi belum tahu nih, tapi kurang lebih gambarannya yang dikasih sama sekolah aku kayak gitu. Kalian sekolah itu setahun dari A1 sampai B1 dan kelas integrasi itu setahun kurang lebih gitu. Jadi sekolahnya itu pagi sampai siang, tapi ada beberapa sekolah yang mereka punya kelas khusus untuk karyawan, jadi mulai kelasnya malam atau sore gitu. Tapi kebetulan di tempat aku nggak bisa, jadi semuanya kelas mulainya pagi sampai siang. Kenapa integrationskurs itu wajib? Karena di situ lo akan belajar bahasa.
Gue mungkin udah bilang di banyak video bahwa kita tidak pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan even lo ke supermarket sekalipun, lo mau ngobrol sama tetangga, lo pakainya bahasa Jerman. Dan kita nggak bisa tebak nih, mungkin ada juga yang bilang, oh di tetangga gue bahasa Inggris oke kok, gue bisa ngobrol pakai bahasa Inggris. Cuman kan kita nggak bisa menyamaratakan semua wilayah orangnya mau bicara bahasa Inggris gitu. Itu tergantung wilayah dan personal orang masing-masing. Nah, kenapa gue bilang wajib? Pertama, yaitu membantu pada saat kita berbicara bahasa. Kita nggak, orang-orang di sini itu tidak semua mau atau bisa berbicara bahasa Inggris. Jadi sekedar lo mau ke supermarket, sekedar lo mau ke toko roti, sekedar lo mau bikin janji temu untuk ke praksis atau house arts lo atau ke rumah sakit, lo harus pakai bahasa Jerman. Kalau orang bilang mungkin ya Deutsch bitte gitu. Jadi kalau lo nggak bisa bahasa itu, menurut gue pribadi mati udah, lo nggak bisa kemana-mana. Lo nggak bisa lepas dari suami lo nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dilepas sendiri gitu, karena lo pasti akan bingung gitu. Atau oke deh, misalkan lo bilang gue bisa kok kemana-mana sendiri gitu, karena gue punya DB card atau kartu DB itu apa ya? Jadi kalau di Jerman itu kalian ada satu kartu atau satu aplikasi barcode gitu. Kalian bisa pakai transportasi umum di sini. Nah, tapi kalau misalkan amit-amit ada apa-apa, misalkan contoh tiba-tiba ada pemeriksaan, orangnya sekedar nanya nih, mana coba gue lihat paspor lu, tapi lu nggak ngerti orang ini ngomong apa. Lah, lu mau ngapain? Atau lu kesasar, lu mau nanya orang pakai bahasa apa? Kan ada Google Translate, ada ini. Iya, lu pakai Google Translate gitu, tapi lu harus ngetik dulu kan. Lu harus ngetik, terus lu Mister, Miss, ini nggak mungkin gitu. Jadi mau nggak mau integrasi kurs ini adalah membantu lo sebenarnya dalam kehidupan lo selama lo tinggal di Jerman ini, supaya lo nggak merasa kayak kok susah banget ya tinggal di sini, kok gini banget ya hidup gua. Jadi lu nggak ada punya pemikiran itu gitu. Jadi sebenarnya ini bagus dan wajib menurut gua. Nah, terus kenapa wajib? Kalau misalkan lo pengen berkarir, contohnya kayak gue pribadi, kalau gue pribadi memang bukan tipikal yang betah gitu, lama di rumah gitu nggak ngapa-ngapain tuh. Gue bukan tipikal yang kayak gitu. Gue bisa tuh nyuci baju sehari 2 kali, gue bisa tuh, karena gue nggak ada kerjaan. Jadi gue nggak bisa yang diem aja scrolling tuh, nggak bisa. Jadi gue sempat di video sebelumnya juga nge-share bahwa gue pernah part time juga. Jadi gue sekolah, habis itu gue part time gitu. Nah, kalau kalian mau kerja di sini, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jerman. Gue pernah waktu itu interview untuk Volkswagen ya, tapi ini international company. Dia baru kalau dia kalau dia memang international company, biasanya mereka oke kita berbicara bahasa Inggris gitu. Tapi kalau kamu nggak tinggal di ibu kota atau kamu nggak tinggal di wilayah yang banyak international company atau foreigner yang possible untuk speak in English every day, anytime you meet them, jadi susah, terbatas, ruang lingkup kamu terbatas di situ. Nah, jadi kita mau ngelamar kerja, Lebenslauf atau cover letter bahasa Jerman. Lalu kita tidak bisa bilang, lu nggak tahu nih bahasa internasional tuh bahasa apa gitu, nggak bisa, karena ibaratnya kalau di negara-negara maju, lu mau datang ke sini lu belajar budaya kita, bahasa kita, negara kita gitu. Ibaratnya kayak gitu ya, sama kamu mau datang kemana sih negara maju, Jepang, mana Amerika, mau datang kemana, kamu belajar bahasanya mereka. Nggak mungkin lu pakai bahasa Indonesia lu datang ke negara orang, ya kan gitu. Jadi itu. Dan kalau misalkan selain membantu kamu juga untuk bekerja, di integration course ini kamu bisa nanya ke pengajar kamu, aku mau ngelamar kerja, aku harus kemana, aku harus gimana gitu. Karena aku pernah dengar beberapa teman-teman
yang pendatang gitu ya, pengungsi dari negara lain atau pendatang dari negara lain yang tanya mereka pengen kerja nih, gimana caranya gitu. Itu biasanya dikasih tahu. Jadi di integration course itu para pengajar dan juga karyawan-karyawan di dalamnya itu bisa menjadi sarana bertukar informasi gitu. Sebagai pendatang aku harus ngapain, aku harus kemana, aku harus bagaimana begitu. Nah, terus kalau untuk para istri, yang tadi yang aku bilang kenapa penting, yang tadi untuk bekerja gitu ya, kalau misalkan kalian mau kerja itu ngebantu. Terus kamu juga akan tahu soal pajak gitu, kamu bayar pajak. Pajaknya itu bukan hanya sekedar pajak penghasilan, aku pun bayar pajak. Pajaknya macam-macam, pajak gereja, pajak kamu dapat gaji start from berapa ratus euro itu kamu kena potong pajak, kalau nggak salah 450 euro per bulan bruto. Itu kamu kena pajak gereja, pajak penghasilan, asuransi kayak gitu tuh dapat juga. Karena asuransi kesehatan aku sebelum bekerja itu asuransi kesehatannya yang untuk keluarga aku dan suami. Ketika aku bekerja, asuransi yang aku pakai ya aku bayar pribadi kayak gitu. Jadi kalau udah nggak kerja, misalkan lagi cari pekerjaan yang baru tapi nganggur dulu, nah itu harus dirubah lagi, ibaratnya kayak gitu. Jadi info-info kayak gitu kamu bisa dapet di mana? Nggak mungkin kamu berdiam diri di rumah. Apakah kamu akan berbicara dengan tembok-tembok ini? Kan tidak mungkin ya. Kamu butuh social life, kamu butuh wadah untuk nanya gitu, ibaratnya kayak gitu. Dan kenapa integration course ini juga penting terkait dengan izin tinggal. Jadi aku sempat dengar juga dari beberapa kerabat ya, kalau misalkan kamu dalam misalkan Aufenthaltstitel kamu udah mau habis nih, mau perpanjang, itu akan ditanya kenapa belum integration course. Dan kamu perpanjang Aufenthaltstitel itu kan bayar ya berapa euro gitu. Itu akan ditanya terus dari Ausländerbehörde, kenapa lu belum integration course, alasannya apa, kendalanya apa gitu. Jadi itu ya teman-teman, kenapa itu penting sekali sebenarnya. All of the reason adalah bahasa sih gitu, karena nggak mungkin teman-teman cuman di rumah doang atau kalonan berdua sama pasangan nggak ada, lo di rumah aja gitu ngedekem gitu nggak ngapa-ngapain gitu. Aduh sayang banget di negara yang wunderschön ini kamu nggak ngapa-ngapain, nggak ngelakuin apa-apa tuh sayang banget gitu. Nah jadi itu kenapa integration course ini penting. Nah terkait biaya untuk integration course itu around 230 euro per satu level. Jadi levelnya misalkan A1 itu ada A1.1, A1.2. Jadi A1.1, A1.2. Nah untuk A2 juga sama, A2.1, A2.2 kayak gitu, baru B1, B1. Nah itu per levelnya, per level tuh berarti A1.1 bayar 230 euro. Lulus nih tesnya, lanjut A1.2 230 euro. Lulus, lanjut A2.1 230 euro. Jadi kayak gitu sampai B1. Nah, kalau misalkan kalian lulus nih tepat waktu, itu dapat cashback 50% dari uang yang sudah dibayarkan oleh kita integration course tadi. Tapi harus lulus tepat waktu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Ya lumayan lah uang segitu ya, 230 euroan per satu level. Kalau dapat cashback 50% akan lumayan ibaratnya gitu. Jadi sama pemerintah tuh diapresiasi bahwa lo komitmen ya untuk integration course ini. Ibaratnya gitu. Jadi kalau ditanya untuk aku pribadi apakah integration course itu penting? Penting. Apakah wajib integration course? Menurut aku pribadi wajib. Kenapa wajib integration course? Karena ini membantu kehidupan kita sebagai para istri untuk bersosialisasi, berkarir,
dan kehidupan di sini gitu. Semuanya itu kan kita bicara, tidak menulis surat pakai burung dara, ya kan? Kita berbicara. Jadi kalau bahasanya aja kita nggak mau belajar, kita menunda, kita nggak concern ke sana, itu akan susah banget. Terus kalau misalkan ditanya, kalau misalkan integration course apakah harus direct setelah menikah atau setelah sampai di Jerman harus integration course? Integration course ini sebenarnya tidak harus direct, di planning aja sebenarnya. Jadi kayak aku pengennya, masih ada waktu, otak gue masih bisa bekerja dengan baik. Kalau gue tunda-tunda, yang ada otak gue udah keburu males. Jadi mendingan ya udah gue abis merit langsung cari sekolah kayak gitu. Karena kalau udah keburu nyaman di negara orang, lo akan males. Ini kayak gue sekarang, gue karena kemarin abis operasi ya, jadi kerjaan nggak gue lanjutin, maksudnya gue lepas karena masih probation juga. Jadi sekolah juga gue gap juga, gue hold dulu karena gue harus recovery. Ini aja tuh gue udah pengen cari kerja lagi karena ngerasain banget yang namanya sekolah sambil part time tuh enak banget gitu. Kalau gue nggak ngalamin itu, gue udah keburu males, di rumah aja lah, santai-santai, ini nggak ngapa-ngapain gitu. Jangan, menurut aku ya jangan. Jadi, tapi kan tiap orang punya planning hidupnya masing-masing, jadi itu dikembalikan ke teman-teman. Tapi kalau misalkan aku boleh bilang gitu, kalau tidak ada pertimbangan yang membuat kita harus menunda atau menghentikan untuk berkarir, kalau nggak ada alasan untuk itu, ya kenapa nggak lanjut aja ke berkarir, kenapa nggak lanjut aja sekolah gitu kan, kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian mau SIM, gue nanti ngebahas ya, ada video nanti gue ngebahas soal SIM. Kalian mau SIM nih, gue ada SIM Indonesia kan internasional, bisa di sini, tapi itu terbatas, kayak cuman limited 1 tahun. Bayar SIM di sini mahal, lo harus sekolah tertulis dan praktek gitu. Ada fasulenya juga gitu. Tapi kalau lo punya SIM dari Indonesia, lo bisa bawa. Nih gue punya SIM di Indonesia, lo cuma bayar setengahnya dari biaya yang seharusnya orang start dari awal, dari nol di sini gitu. Tapi coba lo lihat, tesnya pakai bahasa apa? Tesnya pakai harus bahasa Jerman ya? Enggak, tesnya lo pakai bahasa Inggris. Yang tes tertulis ya, katanya sih ada pilihan tesnya itu bisa pakai bahasa Inggris nih, yang tertulis. Tapi ketika prakteknya tuh kayak gini, gue sering banget ngeliat di wilayah gue, lo bawa mobil, di samping lo ini ada guru penguji lo, di belakang ada 1 orang. Ini lo bawa mobil, lo ya, kalau lo ketemu sama penguji atau instruktur yang bisa berbicara bahasa Inggris, ya bersyukur deh. Nah kalau bahasa Jerman lu nggak bisa, bagaimana? Ya kan susah. Mau gimana lu dapet SIM? Kayak gitu. Lu mau bikin SIM motor, lu bawa motor, terus nanti ada mobil di belakang. Itu penguji lu mantau lu dari belakang, cara lu bawa motor. Gitu. Terus lu kan pakai helm nih. Lu ada apa ini namanya ini? Mikrofonnya itu. Lu pakai itu. Penguji lu yang di dalam mobil juga pakai mikrofon itu. Jadi untuk berbicara dengan lu ketika lu bawa motor gitu. Bicaranya pakai bahasa apa? Nah itu tadi ya. Jadi ibaratnya kita nggak bisa tebak apa yang akan terjadi kalau lu nggak bisa menguasai bahasanya. Nggak usah menguasai fluent, nggak perlu. Tapi setidaknya lu tahu apa yang orang bicarakan kepada lu dan lu tahu harus berbicara apa. Gitu, walaupun tidak 100% perfect based on grammatic, tapi setidaknya lu tahu lu harus bicara apa dan mereka ini lagi ngomong apa sama gue gitu. Jadi banyak kan pengaruhnya, macam-macam kayak gitu. Jadi buat temen-temen, itu yang mau aku share ke kalian, terutama buat para istri, kita sesama warga negara Indonesia harus saling support ya. Ini salah satu bentuk support aku, yaitu dengan sarana edukasi. Jadi aku share ke kalian supaya kalian juga ngerti, jangan kemakan konten-konten yang bikin kalian jadi males, bikin kalian jadi nggak berkembang
gitu. Informasi bisa diakses dengan cepat, luas, tidak terbatas, bisa cek. Jangan cuman nonton atau lihat di satu platform, nonton semuanya gitu. Jadi pengetahuan kalian, sudut pandang kalian juga lebih luas gitu. Jadi itu yang mau aku share ke kalian hari ini terkait integration course. Mungkin ada beberapa hal yang kelewat atau nggak aku sampaikan terkait integration course ya. Bisa tulis aja di kolom komentar, nanti aku bantu jawab sesuai dengan pengalaman aku pribadi. Kayak gitu teman-teman. Hari ini lumayan capek ya. Mau lihat nggak? Di hari ini tuh lagi berangin tuh. Kelihatan nggak? Nih aku zoom deh tuh. Lagi berangin say tuh. Jadi lagi cuaca sebenarnya hari ini sudah masuk summer. Minggu lalu tuh panas banget sampai 30 derajat di tempat gue. Cuman kadang-kadang ya lagi berangin, hujan tadi gitu. Jadi lagi masih masa-masa penyesuaian. Jadi kadang panas banget, kadang mendung, kadang hujan, kadang gloomy. Ya udah biasa aja. Gak tentu, sama kayak kehidupan ini, nggak bisa kita tebak ya. Cuaca aja di sini nggak bisa kita tebak, apalagi so thanks for watching. Buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di subscribe. Tadi dia udah subscribe belum? Subscribe ya sekarang, jadi nextnya bisa tahu gue mau upload apa. Lo mau request, kak bahas ini dong, bahas ini dong kak, apa segala macam, tulis di kolom komentar ya. Oke, bye. Auf Wiedersehen, bye bye.